Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim 'alal mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama, dan kita sedang membahas surat Al-Baqarah. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan ayat yang ke-133. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah taala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-133 ini, adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan berkaitan dengan ayat yang ke-133 ini dan 134 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memberikan satu argumentasi kepada orang-orang musyrikin dari kalangan bangsa Arab yang mereka itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Mereka itu anak cucu daripada Nabi Ismail. Itu bangsa Arab. Yang kita tahu bahwa Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim yang diletakkan fi wadin, di dalam pada sebuah lembah ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, yang sekarang menjadi pusat peradaban manusia wabil khusus kaum muslimin, yakni Makkah Al-Mukarramah. Juga ayat ini kata Imam Ibnu Katsir sebagai hujjah dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir dari keturunan Israel. Jadi sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hujjah untuk dua kaum. Yang pertama, atau untuk dua bangsa. Yang pertama bangsa Arab, yang mereka itu adalah yang pertama adalah orang-orang musyrik yang mereka notabene orang-orang Arab, yaitu dari keturunan Nabi Ismail, dan orang-orang kafir yang notabene adalah keturunan Israel. Israel ini yang sekarang ini sedang dibahas hangat ini, kisahnya, bukan kisahnya, kelakuannya ya. Hari-hari termasuk saya suka ingin terus mengikuti perkembangan kondisi saudara-saudara kita secara khusus di Gaza ya, dan kemudian sekarang merambah ya masalahnya ke Lebanon dan yang lainnya. Nah, Israel itu sebenarnya adalah ya, nama lain atau boleh dikatakan lakop ya,
dari Nabi Yakub. Ya. Israel itu sebenarnya bagus namanya, ya, nama Nabi itu Israel itu. Ya. Maka kalau kita bilang ke orang yang menjajah itu jangan bilang Israel, tapi Bani Israel. Ya. Kalau Israelnya siapa? Nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim alaihimussalam. Jadi Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Ya, jadi kalau Israel itu berarti ya keponakan dari Nabi Ismail, sebab putranya dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu saudara dari Nabi Ismail, yang dimana Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang siapa nabi yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi simbol disyariatkannya kurban, itu para ulama ada dua pendapat. Ya, yang masyhur tentunya adalah pendapat bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Tetapi ada juga pendapat yang kuat di antara para ulama bahwa itu bukan Nabi Ismail melainkan Nabi Ishak. Ya, jadi orang soleh, ya, keturunan anak soleh, keturunan dari bapak yang soleh. Ya. Nah, mereka ini orang-orang soleh, ya, nabi semuanya. Ya, Israel itu adalah Nabi Yakub. Nah, keturunan dari Nabi Ismail yaitu bangsa Arab, kemudian jauh dari ajaran, semakin panjangnya waktu dan jauhnya perjalanan hidup, mereka jauh dari ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail. Mereka jadi orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik. Ya. Kemudian keturunannya daripada Nabi Yakub, ya, mereka semakin lama semakin jauh dari ajaran, mereka menjadi orang-orang yang kufur, keluar daripada ajarannya Nabi Yakub, ya, Nabi Ibrahim, millah Ibrahim. Nah, dikisahkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yakub itu datang kepadanya sakaratul maut, ya, waktu untuk dicabut nyawanya, mengakhiri kehidupan di dunia ini, Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak boleh mensekutukannya. Maka Nabi Yakub berkata, atau Israel berkata kepada anak-anaknya, idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini sebuah wasiat yang agung, wasiat yang luar biasa, wasiat yang mesti kita teladani bersama, ya, yang harus kita warisi. Ya, ke seorang bapak, ya, ketika, ya, sudah merasa bahwa dirinya sudah tidak akan lama lagi, ya, hidup di dunia ini, maka putra-putranya, anak-anaknya, keluarganya dikumpulkan. Ya, dan dikumpulkan bukan untuk kemudian, ya, dibagikan harta misalnya, mohon maaf, ya, baik itu dibagikan sebelum mati atau diwasiatkan supaya nanti pembagiannya misalnya setelah kematian itu begini dan begitu. Karena ada dua pendekatan, ya, boleh-boleh saja harta itu dibagikan ketika orang tua masih hidup, ya, hibah, ya, dihibahkan. Ya. Ada juga yang kemudian pendekatnya waris, dan ini sebenarnya yang paling tepat karena itu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah aturan Allah, tilka hududullah, ya, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa. Nah, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim alaihimussalam, maka yang dipertanyakan oleh beliau, diwasiatkan oleh beliau, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian lakukan dalam beribadah, apa yang akan kalian sembah setelah nanti aku meninggal, setelah nanti aku tidak ada lagi bersama kalian. Sekarang bapak masih ada dengan kalian, mungkin kalian masih bisa diluruskan, diingatkan, tapi nanti nggak ada nih orang tua yang akan mengingatkan apa
yang akan kalian sembah. Jadi kekhawatirannya bukan kekhawatiran hanya tentang kehidupan dunia, tetapi jauh daripada itu kekhawatiran tentang akhirat. Ini yang mungkin jarang terjadi di kita. Saya tadi karena macet menuju ke sini, qadarullah macetnya parah. Akhirnya scroll grup WA daripada apa kata anak muda gabut gitu ya. Bingung kita ngeliatin macet aja, stres. Akhirnya saya buka-buka handphone, ada di sebuah grup kawan-kawan memosting, ya, seorang ustadz ada yang memosting kisah pengalaman dari seorang ustadz yang suka meruqyah, terapis ruqyah syar'iyah. Nah, beliau ceritakan, tapi di situ tidak disebutkan waktunya kapan, bahwa beliau diundang oleh sebuah keluarga yang kemudian diminta ini inline ini dengan ayat kita, sehingga saya ceritakan, sehingga beliau diundang oleh keluarga itu dan kemudian diminta untuk mengobati atau meruqyah ibunya. Ibunya ini diceritakan oleh beliau sudah berusia senja sekitar 85 tahun dan suka teriak-teriak katanya. Ya, jadi si ustadz ini sebelum dipertemukan dengan ibunya, dia dipertemukan dengan semua putra-putranya. Ada 6 apa 7 tadi ya, 7 bersaudara masalah. Lalu mereka bercerita tentang kondisi orang tuanya. Orang tuanya dikisahkan dari fulan, anak yang pertama suka marah-marah. Dari sejak masih kecil nih ibu katanya pernah bikin saya sakit hati katanya, dimarahin oleh orang tua ketika dia masih kelas 4 SD katanya. Jadi ingat betul dia dimarahin oleh orang tuanya. Kemudian sekarang anak yang berikutnya dia bercerita, ibu saya Oma nih katanya, dipanggilnya Oma katanya, bahwa suka minta dimasakin masakan yang aneh-aneh yang kita nggak bisa katanya gitu. Terakhir katanya minta dimasakin makanan khas Sulawesi katanya gitu. Kami tidak bisa katanya. Ketika kemudian minta masakan yang lain, mungkin ke anak perempuannya kali ya. Ketika sudah dimasak, kemudian katanya dimarah-marah, masakannya nggak enak. Kemudian suka teriak-teriak mengganggu tetangga di kompleknya dan seterusnya. Alhasil katanya diceritakan bahwa sudah banyak ustadz ahli ruqyah dalam tanda petik begitu ya, dipanggil tetapi selalu diremehkan sama omanya dan kemudian ya nggak berhasil intinya. Mungkin di antara jamaah ada yang membaca karena kayaknya di-share kemana-mana itu kisah itu. Kemudian singkat ceritanya dihadapkanlah dengan ibunya itu dan kemudian ditanya oleh ibunya, Ustadz disuruh ngobatin saya ya katanya begitu, sama anak-anak saya. Saya dikira gila katanya sama anak-anak saya, sehingga saya didatangin tenaga-tenaga terapis untuk ngobatin saya. Nah, bahkan ada yang katanya orang pintar alias dukun, padahal saya tidak mau katanya. Anak-anak saya termasuk saya juga musyrik katanya gitu, melakukan kemusyrikan sehingga saya tolak katanya begitu. Ada juga katanya ustadz yang dari kalangan peruqyah syar'i katanya begitu, tapi attitude-nya kurang baik katanya sehingga saya tidak suka katanya. Kemudian dia dipancing sama ustadznya ini untuk bercerita, oh iya Oma katanya begitu, perkenalkan saya fulan, ustadz fulan begitu kan. Iya katanya gitu, Oma katanya gitu, apa yang dirasa Oma dan seterusnya. Akhirnya ibunya itu curhat ya, bahwa sesungguhnya dia itu tidak sakit ya, intinya ibunya itu tidak sakit. Dan dia mengatakan saya sadar dengan apa yang dia lakukan, saya suka teriak-teriak itu karena Ustadz katanya saya tinggal di rumah yang besar ini cuma sendirian.
nggak ada teman. Anak-anak saya kalau diminta untuk datang susah sekali, tidak ada yang datang karena mereka sibuk dengan urusan kantornya, dengan urusan perusahaannya dan segala rupa. Ya, sehingga saya teriak-teriak katanya untuk memecah kesunyian di dalam rumah ini. Ya, didatangkan pembantu selalu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak ingin, dia bilang gitu, ada pakaian-pakaian pribadi dia, mungkin pakaian, mohon maaf dalam ini mungkin pakaian dalam, disentuh oleh orang lain. Ya, saya maunya kalaupun ada yang mencucikan itu anak saya yang mencucikannya. Ya, saya juga ingin merasakan kehangatan anak-anak saya dan seterusnya. Sebenarnya ternyata dalam tanda petik apa yang dilakukan oleh ibu itu caper dari anak-anaknya, cari perhatian anak-anaknya. Tapi anak-anaknya mungkin tidak ada yang ngerti karena kesibukan-kesibukan tadi. Alhasil bahwa kemudian diselesaikanlah oleh ustadz itu dan berhasil, alhamdulillah, bitaufik bi'aun minallahi ta'ala. Tetapi yang menjadi pelajarannya adalah bahwa kemudian ibu itu telah sukses menjadikan anak-anaknya berserta suaminya mungkin yang sudah meninggal, menjadikan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang sukses dalam tanda petik, gitu secara duniawi. Yang diceritakan bahwa ketika mereka masih kecil itu adalah anak-anak yang dimanja, mau minta makanan apapun selalu disediakan, disekolahkan sekolah yang tinggi, tetapi untuk mencapai kesuksesan yang sifatnya duniawi ya. Sehingga sekarang ya anaknya sibuk untuk mengurusi apa yang menjadi mungkin pada saat itu cita-cita orang tuanya, mengurusi usahanya, mengurusi perusahaannya, mengurusi karyawannya dan seterusnya, sehingga orang tuanya singkatnya mungkin cukup dikirimkan pembantu dan seterusnya. Ya, ini pelajaran ini, ya, ini pelajaran. Ternyata ketika anak-anaknya itu sukses, orang tua tidak merasakan kebahagiaan dari apa yang pernah dicita-citakannya itu, gitu kan? Bahkan ya, yang lebih mengerikannya lagi, anaknya mengira bahwa orang tuanya kerasukan jin dan seterusnya, bahkan disebut ya sudah kehilangan akal sehatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya, padahal kita sebagai seorang muslim apalagi mesti yang kita pikirkan prioritas itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiatnya Nabi Yakub, Nabi Israel kepada putra-putranya. Nah, yang dipikirkan itu dulu. Betul ayat Al-Qur'an banyak. Ada beberapa ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang memotivasi kita untuk ya tidak meninggalkan zuriyah yang lemah, termasuk lemah secara ekonomi, betul ya, tetapi konsepnya kan bukan itu yang utama, bukan itu yang harus diprioritaskan. Ya, itu tuh datang setelah atau kita kerjakan ya setelah menyelesaikan ya nomor satunya dulu, yaitu apa? Ma ta'buduna min ba'di. Karena pendidikan agama, pendidikan tauhid, ketika itu tidak ditanamkan menjadi dasar pendidikan kepada anak-anak kita, maka itulah yang akan terjadi. Cerminan dari cerita tadi itu adalah karena hampanya, kosongnya anak itu dari pendidikan basic agama ketika mereka masih kecil. Nah, ini. Ya. Sehingga ya begitulah kemudian ya, dia memetik buahnya. Sang ibu memetik buahnya sebenarnya dari apa yang dia tanam ketika anak-anak itu masih kecil. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, maka beruntung kita, alhamdulillah hari ini kita bisa duduk di sini. Mungkin saya tidak tahu majelis ini apa, selain hari Kamis ini apakah ada hari yang lain, gitu kan? Dan saya yakin selain di majelis ini juga mungkin ada majelis-majelis yang lain yang kita ikuti, yang antum para jemaah sekalian, ibu dan bapak ikuti. Masya Allah, kita syukuri itu, tapi ya kalau bisa, bukan kalau bisa, harus diusahakan, harus diupayakan bahwa kemudian energi itu, hidayah ini kita tularkan kepada orang-orang terdekat kita ya, keluarga kita, mobil khusus anak-anak kita ya. Jangan kemudian atas dasar HAM, hak asasi manusia atau apapun lah itu, kemudian kita biarkan aja anak kita menentukan pilihannya, katanya begitu
Ya. Anak itu harus dibimbing. Kita punya kewajiban untuk mendidiknya. Ya. Sehingga ada orang mungkin sudah ngaji, ustadz gitu ya, anaknya udah dewasa, sudah sekolah SMP, sudah SMA, sudah kuliah. Ya. Mohon maaf, masih mending kalau pakai hijab tapi belum syar'i, mungkin ya masih hijabnya kecil gitu. Ada yang nggak pakai hijab, nggak nutup aurat dengan baik. Alhamdulillah. Padahal kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Bahwa kita ini harus berupaya untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Itu bukan hanya diri kita sebagai pribadi saja, tetapi juga sebagai keluarga. Qu anfusakum. Iya betul, diri kita yang prioritas utama. Tapi wa ahlikum, wa di situ ataf. Yang kata para ulama, kalau ataf itu hukumnya sama dengan yang ma'tufnya. Ya. Misalnya ya, bapak dan bapak tolong duduk di depan. Nah, bukan yang disebut yang pertama kemudian duduk di depan, untuk yang kedua boleh di belakang, ya enggak. Itu memiliki hukum yang sama, dua-duanya harus duduk di depan. Itu ataf namanya, memiliki kedudukan hukum yang sama. Nah, ayat tadi qu anfusakum wa ahlikum, wawnya itu ataf. Berarti yang harus dilindungi itu kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, sehingga salah kaprah itu pemikiran yang mengatakan biarinlah anak-anak menentukan pilihannya. Enggak. Dari mana itu? Ya, kita sebagai seorang muslim tidak punya konsep itu. Ya, mindset yang salah yang mesti kita luruskan. Kita dan keluarga kita harus saling mengingatkan, harus saling menguatkan di dalam kebaikan. Nah, syukur kita alhamdulillah bisa mengikuti kajian ini. Ya, tapi ingat, ada kewajiban yang lain selain kita menyelamatkan diri kita. Kita juga harus mengajak keluarga kita, pasangan kita, suami, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ya, pelan-pelan tapi tentunya dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Ya. Masya Allah, kita ucapkan terima kasih kepada panitia-panitia kajian juga ini, masya Allah. Ya. Maka dalam hadis Rasul itu riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Itu ada banyak hadis, di antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang melakukannya. Nah, jadi kalau panitia majelis ta'lim sekarang menyiapkan sebuah kajian yang mengajak orang untuk hadir, ya, kemudian hadir di situ beberapa orang, banyak orang, maka dari setiap orang itu dia akan mendapatkan kopi pahalanya. Copy paste. Kalau misalnya setiap orang yang hadir itu dapat 10, ya, maka panitia tinggal dikalikan berapa yang hadir. Ya, kalau pesertanya dapat 10, kalau panitia dapat banyak. Dari setiap 10 itu dia dapat kopiannya tuh, masya Allah. Ya, itu keutamaan kita menunjukkan orang, mengajak orang kepada kebaikan. Termasuk tadi mengajak kebaikan pada keluarga kita, anak cucu kita, istri kita dan seterusnya. Hadis yang lain juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyabdakan, man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Hadis ini kata para ulama berlaku untuk kebaikan yang lain, untuk amal saleh yang lainnya. Rasul menyabdakan barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk orang yang akan berperang ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang di Gaza itu ada berperang melawan Bani Israel. Saudara-saudara kita di Gaza itu Hamas, ya, kemudian Al-Qassam misal gitu ya. Ada orang di sana membantu, ya, menyiapkan perlengkapannya begitu. Maka pahala menyiapkan perlengkapan itu sama dengan pahala tentara yang berperang. Kalau kita TNI di sini misalnya gitu, maka orang yang menyiapkan, kalau ada yang mau menyerang atau mengganggu Indonesia, ya, kemudian kita membantu TNI, kita tidak bisa ikut berperang, tapi kita membantu TNI, tentara kita untuk ikut berperang, maka pahalanya sama dengan TNI yang berperang. Atau kata Rasulullah SAW, bahkan barang siapa yang menyiapkan bekal-bekal yang untuk keluarga yang ditinggalkan oleh seorang tentara yang akan berperang,
Dia berperang nih, kan meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Anak istrinya butuh makan, butuh minum. Yang sekarang orang yang mencari nafkahnya, penanggung jawabnya sedang pergi berjuang, misalnya begitu. Maka kita berikan bantuan, ya, support untuk keluarga yang ditinggalkan, faqad ghaza, maka juga pahalanya sama. Kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang tentara yang berperang. Nah, begitu juga yang kaitan dengan thalabul ilmi. Barang siapa yang menyiapkan segala perlengkapan yang berkaitan dengan menuntut ilmu, menyiapkan mejanya, menyiapkan mic-nya, kameranya mungkin, menyiapkan segala hal-hal tek-tek bengeknya kalau kata orang Sunda, ya, yang berkaitan dengan kesiapan ya di mana thalabul ilmi itu berlangsung, maka berarti dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan thalabul ilmi, ya. Dan amal-amal saleh yang lain pun demikian. Keumuman daripada man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka harus saling menguatkan dalam hal ini, ya, di antara kita, ya. Jamaahnya harus bersyukur, ya, kepada para panitianya juga harus mensupport jamaahnya supaya terus ikut hadir dalam kajian. Itu kita secara simbiosis, mutualism, ya, saling menguntungkan dari sisi kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita kepada ayat tadi, jadi Nabi Yakub alaihi salam ketika, ya, merasa dirinya sudah kayaknya nih, ya, udah ada firasat yang dirasakannya, ya, beliau tidak lama lagi hidup di dunia ini, maka kemudian beliau panggil keturunannya, putra-putranya, beliau kuatkan kembali. Beliau tanyakan langsung kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana urusan ibadah kalian nih kalau nanti ayah sudah tidak ada, papa sudah tidak ada, ya, abi sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada. Bagaimana ibadah kalian nanti? Jadi itu yang ditanyakan, itu yang dikuatkan. Ya, itu yang dikuatkan. Qalu, karena sudah dipersiapkan, karena sudah dididik putra-putrinya, sudah disekolahkan, sudah ikut kajian, bahkan mungkin sudah pesantren kalau konteks sekarang gitu, ya, anaknya sudah ditaruh di pesantren, maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Maka mereka menjawab, putra-putra menjawab, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, ya, dan Tuhan nenek moyangmu, ya, yakni nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishaq, ya. Ismail, ya, dikatakan sebagai, kalau Ishaq oleh keturunan Israel, oleh putra Nabi Yakub dikatakan sebagai kakek atau nenek moyang, wajar karena itu adalah kakeknya, ya. Tapi Ismail di sini disebut juga, ya, padahal itu bukan kakek tapi paman, ya kan, omnya, ya kan, omnya. Nah, para ulama mengatakan, diantaranya dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa An-Nahas, ahli bahasa, mengatakan bahwa orang Arab itu memanggil paman atau meletakkan paman itu sederajat semisal dengan bapak. Jadi om dari dari ayah, ya, dari bapak, itu derajatnya bagi orang Arab sama seperti bapak, ya, sama seperti bapak. Kalau tidak salah yang begini di kita, ya banyak juga, ya, suku-suku di kita, termasuk Minang, Padang. Ya, Padang itu kalau keponakan laki-laki itu dianggapnya anak, sama dengan anak, ya kan, sama dengan anak, meskipun itu anak dari kakak atau anak dari adik, ya. Itu masya Allah, ya, agak ada kemiripan, ya. Jadi kenapa di sini Nabi Ismail disebut, ya, padahal putra-putra daripada Nabi Yakub menyebutnya aba, ya, bapak-bapak kami,
Tapi kok ada paman yang dimasukin yang disebut? Nah itu karena orang Arab menganggap paman itu seperti bapak, ya, seperti ayah. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sehingga dalam hal ini salah satu kelebihan daripada tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana juga tafsir At-Tabari sebagai induknya, bahwa kata Nabi di dalam tafsirnya ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang hukum waris. Jadi ayat ini ada kaitannya erat dengan hukum waris. Ya, disebutkan kata Imam Ibnu Katsir sehingga ya, berdasarkan ayat ini bahwa jad itu sebagai bapak dan kemudian menghajab itu menghalangi saudara-saudara seorang yang meninggal dunia dalam pembagian waris. Ya. Hal ini ya, menjadi pendapat yang disepakati oleh banyak ulama. Ya, di antaranya adalah pendapat Aisyah Ummul Mukminin dari kalangan sahabat, kemudian Hasan Al-Basri, kemudian Tawus, kemudian Atha ya, rahimahumullah taala, kemudian mazhab Abu Hanifah, dan kemudian banyak ulama-ulama yang lainnya yang berpendapat bahwa jad kakek itu dianggap ya, seperti bapak, dan kemudian menghajab itu menghalangi ya, para saudara-saudara mayit untuk mendapatkan waris kalau kakek ada. Ya. Ini kaitannya dengan bab waris yang paling agak rumit dipelajari. Ya. Permasalahan ilmu waris itu sendiri juga rumit. Tapi di antara yang paling rumit dalam pembahasan waris itu ada yang disebut dengan bab al-jad wal ikhwah, kakek dan saudara-saudara si mayit. Nah itu karena terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama terkait dengan hal ini, dan salah satu yang mendasari kenapa terjadinya silang pendapat di antara para ulama itu adalah ayat ini. Padahal ayat ini secara tidak langsung ya, tidak sedang berbicara tentang hukum waris, tapi berbicara tentang kisah Nabi Yakub yang ketika mendapat firasat akan meninggal dunia, beliau kumpulkan keturunannya dan untuk meyakinkan dirinya bahwa pendidikannya telah sukses di dalam mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, ya, maka ditanya, apa yang akan kalian sembah? Bagaimana ibadah kalian nanti yang akan kalian lakukan kalau aku sudah tidak ada? Maka ajeg, tegak, lurus seperti yang telah diajarkan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Tetapi kejelian para ulama, kedalaman dan ketajaman para ulama di dalam boleh dikatakan insting kali ya, sensornya itu sangat sensitif sekali ketika mengkaji ayat-ayat Allah itu, bukan hanya tekstual tetapi kemudian hal-hal yang terkandung di dalamnya juga langsung ketangkep tuh. Ya, maka kata beliau ayat ini berkaitan dengan urusan waris tentang jad wal ikhwah. Ya, tentang jad wal ikhwah. Ikhwatal imani wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu kita tidak akan bahas tentang permasalahan itu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas di dalam permasalahan waris, dan kalau nanti sampai kepada ayatnya insya Allah kita akan bahas ya. Kemudian ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi mereka menjawab bahwa kami akan menyembah ya, Tuhan engkau, Tuhan yang biasa selama ini Bapak ajarkan untuk kita sembah ya. Juga Tuhan yang sudah disembah oleh orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, ilaha wahida, nuwahhiduhu bil uluhiyati wa la nusyriku bihi syai'an ghairahu.
Kata Imam Ibnu Katsir, makna ilahan wahida bahwa kami akan mentauhidkannya, mengesahkannya di dalam peribadatan, di dalam penuhanan, di dalam peribadatan. Wala nusyriku bihi syai'an ghairahu, dan kami tidak akan pernah menyertakan sesuatu yang lain apapun itu bentuknya, siapapun itu wujudnya, malaikat, manusia, jin, pohon, batu, apapun itu tidak akan kami sertakan di dalam pengagungan, di dalam peribadatan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau dalam bahasa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini makna daripada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu mengadopsi ayat ini diantaranya. Ya, maka kita bangga dengan Pancasila, ya, karena dia sila yang pertama itu mengimplementasikan nilai yang paling luhur yang ada di dalam ajaran Islam, yaitu tauhid. Tauhid. Ya. Yang setiap nabi itu, ya, risalah utamanya, esensi daripada risalah setiap nabi itu adalah itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian ayat itu ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 133 ini, wa nahnu lahu muslimun. Kata putra-putranya Nabi Yakub, wa nahnu lahu muslimun, dan semua kami ini, ya, berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nih berserah diri? Muslimun, maksudnya kami semuanya Islam kepada Allah. Maksudnya apa Islam kepada Allah? Muti'una khadi'un, yaitu kita semuanya taat kepada aturan-aturannya dan tunduk patuh. Itu Islam. Itu makna Islam. Islam itu artinya berserah diri. Maksudnya berserah diri itu bagaimana? Gipap, angkat tangan begitu saja? Bukan. Maksudnya adalah muti'un khadi'un, ya, taat, tunduk patuh terhadap aturannya. Nah, ini, ya, masya Allah, anak-anak yang soleh, generasi yang hebat, yang kuat, yang sudah disiapkan oleh orang tua yang soleh. Dan memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala itu harus taat, tunduk patuh kepadanya. Bukan hanya kita manusia, makhluk selain manusia dan jin semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-83, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ini tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya semuanya akan kembali, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya dua, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin hanya sebagian saja yang tunduk dan patuh, yang benar-benar Islam, berserah diri kepada Allah. Tetapi kalau batu, gunung, langit, malaikat, planet, semua makhluk pokoknya selain manusia dan jin semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal Islam, kemudian agama Islam ini, agama kita berserah diri kepada Allah itu adalah agama yang menjadi tadi risalah para nabi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada suatu kaum, kecuali dia membawa risalah, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar umatnya itu berserah diri kepada Allah, agar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun cara-caranya, syariatnya berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Misalnya syariat atau cara ibadah Nabi Musa dengan cara ibadah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ada perbedaan teknisnya, tapi esensinya sama, risalahnya sama, yaitu agar semua orang taat kepada Allah, agar semua orang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun tadi. Ya.
Bagaimana cara berserah dirinya? Ya tergantung aturan yang diturunkan oleh Allah. Tapi intinya semua orang harus taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau bahasa negara kita. Nah, semua nabi itu risalah nomor pertamanya yang paling utamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nanti berikutnya bagaimana cara kita tunduk patuh kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, itu syariat namanya. Ya, itu namanya syariat. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau. Ya, dari rasul-rasul yang diutus itu tidak ada satu orang rasul pun yang diutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, kami turunkan kepadanya risalah annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut untuk diibadahi kecuali hanya aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku, hanya kepadaku saja. Nah, ini ketuhanan, lagi-lagi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Hadis-hadis juga di dalam kitab hadis dari sabda Rasulullah SAW banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya auladun allat dinuna wahid. Kami para nabi itu mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasul pertama Nabi Nuh, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu, kata Nabi, semua nabi-nabi itu ya auladun allat. Ya. Penafsiran yang pertama, auladun allat ini mereka bapaknya satu hubungan darah, satu silsilah, tapi ibunya beda-beda. Itu penafsiran yang pertama. Yang kedua, bahwa syariatnya beda-beda. Syariatnya beda-beda. Dinuna wahid. Tapi meskipun syariatnya beda-beda, hakikatnya agama kita itu sama, yaitu agama tauhid, agama ketuhanan yang Maha Esa. Ikhwa fiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an. Itulah penafsiran daripada ayat ke-133, yaitu pentingnya kita untuk mempersiapkan generasi kita agar menjadi generasi yang kuat di dalam akidahnya, menyelamatkan mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari kemusyrikan. Dan itu harus menjadi target yang paling prioritas dalam usaha kita, dalam upaya kita. Ya, jadi kalau kita punya target-target di dalam kehidupan, ya, mau apa, taruh target yang paling pertama adalah menjadikan diri kita dan keluarga kita orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, baru diturunkan dari situ bagaimana cara, strategi untuk mencapainya dan seterusnya. Ya, disuruh ikut kajian, disuruh sekolah di sekolah yang bagus, misalnya begitu, mengajarkan tauhid, disuruh pesantren, disuruh apa dan seterusnya. Ini harus jadi target utama. Baru target yang kedua, sukses misalnya secara keduniaan nanti. Anak saya pengen jadi pilot, misalnya anak saya pengen jadi mungkin ahli teknik, ya, ahli IT dan seterusnya. Ya silakan, ya. Silakan. Pos-pos itu harus diisi oleh kita, ya, oleh kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian di ayat ke-134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itulah, ya, umat yang telah lalu. Qad khalat qad madat, yang telah berlalu, yakni umat terdahulu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya. Apa yang telah mereka lakukan, ya, mereka akan mendapatkan hasilnya. Apa yang kalian lakukan, kalian pun akan mendapatkan hasilnya. Ya. Kamu adalah apa yang engkau tanam.
Ya, engkau adalah apa yang engkau tanam. Hari ini adalah buah dari apa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu. Hari esok akan menjadi akibat dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, hukum kausalitasnya kan begitu. Ya, dan itu sunnatullah. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, dulu bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, ya, kalau dalam konteks ayat ini bahwa bapak orang tua kalian, wahai orang-orang Arab, wahai Bani Israel, itu adalah para nabi, orang-orang yang soleh. Ya, dan mereka akan mendapatkan hasilnya. Nah, kalau kalian sekarang tidak seperti mereka, kalian akan mendapatkan hasil apa yang kalian kerjakan. Nggak bisa kemudian sekarang karena kalian anak Nabi begitu ya, lalu kalian mau seenaknya saja keturunan Nabi, mau seenaknya saja tidak melakukan ketaatan kepada Allah, lalu kemudian nanti kamu akan mendapatkan balasan seperti mereka. Tidak bisa, nggak bisa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibnu Katsir di sini, la yanfa'ukum intisabukum ilaihim in lam taf'alu khaira. Tidak bisa kamu menisbatkan ya kepada mereka untuk mendapatkan manfaat kebaikan illam taf'alu khaira, kalau kalian tidak pernah mengerjakan kebaikan. Nggak bisa. Ini di kita kemarin sempat ramai juga ya, keturunan Nabi itu ya, yang kemudian terjadi bantah-bantahan dan seterusnya ya. Ya, maka di sini Imam Ibnu Katsir ya memberikan penjelasan bahwa ayat ini sebagai hujjah tadi kepada siapa? Kepada orang musyrikin Arab yang mereka itu notabene adalah keturunan Nabi Ismail, dan kepada orang-orang kufar dari golongan Bani Israel yang mereka itu notabene adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kasih tahu wahai Nabi Muhammad tuh kepada mereka tuh, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Yakub. Meskipun nenek moyang mereka nabi, meskipun nenek moyang mereka orang-orang yang soleh, ya kalau kalian tidak berbuat baik, ya beda. Ya beda, nanti perlakuannya beda ya, perlakuannya beda ya. Fa innalahum a'maluhum allati 'amiluha wa lakum a'malukum. Bagi mereka ya kebaikan apa yang telah mereka kerjakan ya. Untuk kalian ya apa yang kalian kerjakan hari ini. Maka kalau kalian tidak berbuat baik, maka jangan berharap kemudian mendapatkan kebaikan dari mereka atau mendapatkan balasan yang baik seperti balasan mereka. Nggak bisa ya. Kalau tidak salah perkataannya Ali ibn Abi Thalib ya, laisal fata man yaqulu hadza abi walakinnal fata man yaqulu ha anadha ya, bukanlah seorang pemuda ya, yang tangguh ya, orang yang mengatakan ini adalah bapakku, nah, keluarga saya begini, orang tua saya jabatannya ini, pangkatnya ini, dan seterusnya. Nggak, itu bukan anak muda ya. Walakinnal fata man yaquluha anata ya, seorang pemuda itu, seorang yang jagoan itu adalah yang mengatakan ini saya, nggak peduli siapa ya yang menjadi nenek moyangnya ya. Jadi potensi diri ya, menunjukkan kapabilitasnya ya, bukan kemudian bergantung kepada nama besar orang tua. Nah, ya, ini masya Allah, ini ayat ini erat juga kaitannya dengan pendidikan ya, dengan pola pendidikan ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya udah, ya kita bangga boleh punya keturunan yang masya Allah gitu ya, punya orang tua yang sukses, yang soleh, yang sukses dan seterusnya, boleh. Tapi jangan kemudian itu membuat kita terlena sehingga kita menjadi generasi yang kemudian setelahnya generasi yang lemah. Walaupun nggak benar katanya teori yang mengatakan bahwa generasi yang lemah akan melahirkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat katanya akan menelurkan generasi yang lemah, katanya begitu ya, walaupun mungkin banyak kasus yang menjadi contohnya, tapi itu tidak ada sandarannya sebenarnya ya. Bahwa orang-orang yang kuat
itu hasil daripada didikan orang-orang yang lemah, terutama dalam hal ini teori generasi ya, tentang teori generasi ini. Bahwa katanya orang-orang, kenapa sekarang orang Indonesia yang sukses hari ini itu katanya hasil didikan orang tua kita dulu ketika hidup mereka susah, sehingga anaknya dibuat bisa survive. Nah, dikhawatirkan nanti anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Kenapa? Karena sekarang kita serba bisa, serba ada gitu ya. Anak kita jadi anak-anak yang dimanja, sehingga nanti kemudian menjadi generasi yang lemah. Tapi anaknya mereka nanti bisa kuat lagi dan seterusnya. Nah, ini tapi teori ini banyak yang membantah. Ya, teori ini banyak yang membantah. Dan tidak ada asal usulnya, tidak bisa dijawabkan. Ikhwatal iman jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dan kalian akan mendapatkan ya balasan apa yang kalian lakukan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, ya, yang mereka lakukan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, ini dua ayat 133 dan 134 di mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berhujjah atas orang-orang musyrik dari kalangan kaum Arab yang notabene mereka adalah orang-orang dari keturunan Nabi Ismail, serta juga berhujjah kepada orang-orang kafir yang mereka itu notabene adalah Bani Israel, yaitu keturunan daripada Nabi Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihimussalam, bahwa mereka ya harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk taat dan patuh terhadap aturan-aturan Allah atau menjadi orang muslim, ya, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya di 135 Allah taala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, ya, mereka mengatakan, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau agama Nasrani supaya kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul bal millata Ibrahim hanifa, katakanlah tidak, ya, melainkan justru kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Nabi Ibrahim wa ma kana minal musyrikin, bukanlah Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang berbuat sekutu, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang musyrik. Muhammad ibn Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibn Abi Muhammad, dari Sa'id ibn Jubair atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Abdullah bin Surya al-A'war ini seorang Yahudi, ya, jadi Yahudi ini namanya ada juga yang namanya Abdullah, ya, karena mereka juga percaya sama Allah, ya. Yang tidak mereka percaya itu Nabi setelah Nabi Musa, kan begitu. Jadi nabi-nabi sebelumnya mereka percaya, apalagi dari golongan mereka. Nah, Abdullah ibn Surya al-A'war ini berkata kepada Rasulullah SAW, mal hadyu illa ma nahnu alaih. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ya, tidak ada petunjuk yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kami ikuti hari ini, yakni agama Yahudi, ya, Taurat. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Engkau kalau mau cari petunjuk, mau dapat petunjuk dari Allah, ikuti agama kita. Ini agama kita ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qalatin nasara mithla dzalik. Kata Ibnu Abbas, ada juga orang Nasrani yang mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini asbabun nuzul, kenapa ayat 135 ini turun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Qul,
bal millata Ibrahim hanifa. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Maka kemudian di dalam ayat ini Nabi Muhammad diberikan jawaban supaya menjawab apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Surya Al-A'war dan juga orang Nasrani yang mengatakan hal yang sama. Bal millata Ibrahim hanifa. Enggak. Ya. Justru kalau mau mendapatkan hidayah, ya, kita harus mengikuti milahnya, ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Kami tidak menginginkan atau tidak akan mengikuti dakwah ajakan yang kalian serukan untuk masuk ke dalam agama Yahudi ataupun masuk ke dalam agama Nasrani. Tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa, tetapi kami hanya akan mengikuti milahnya, ajarannya Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, mustaqimah. Hanifa itu mustaqim. Hanif itu artinya mustaqim, lurus. Yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim itu? Yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka kenikmatan. Siapa orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-An'am atau Al-Maidah Allah taala berfirman, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ada empat orang yang diberikan kenikmatan, atau empat tipe manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jalannya lurus. Siapa mereka? An-nabiyyin, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, yang kedua orang-orang yang siddiq, yang benar, ya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu sebaik-baik teman, ya. Nanti di surga, ya, kita akan berteman dengan mereka insyaallah. Nah, jadi yang kata Nabi Muhammad tidak akan mengikuti itu, tidak akan mengikuti ajakan kalian, ya, untuk masuk agama Yahudi ataupun ajakan untuk masuk ke agama Nasrani. Tapi kita ini semuanya, termasuk Anda yang mengajak, ya, harus mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya yang dibawa oleh Nabi mereka juga, oleh Nabi Musa dan Nabi kita, ya, Nabi Musa alaihissalam. Yaitu apa? Ajaran yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang lurus, jalan tauhid ketuhanan yang Maha Esa tadi. Hanifah, kata Imam Ibnu Katsir, ada juga yang menafsirkan, ya, sebagai penguatan dan pengayaan. Itu adalah al-hanif, yaitu orang yang menghadap Ka'bah di dalam salatnya dan melaksanakan haji ke sana ketika mampu. Jadi al-hanif adalah yang menyembah atau yang sembahyangnya, salatnya, beribadahnya menghadap Ka'bah. Ya, ini dalam hal ini millata Ibrahim tadi. Ya, ajarannya Nabi Ibrahim. Al-Hanif, Abu Qilabah menafsirkan bahwa maknanya adalah yang beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih-pilih, tapi semuanya, min awwalihim ila akhirihim. Dari yang pertama diutus sampai dengan yang terakhir, tidak dipilih-pilih, diimani semuanya. Itu Al-Hanif, yang lurus itu begitu. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi pilih-pilih nabi. Sama juga dengan Nasrani. Nasrani pilih-pilih nabi. Ya, tapi kita semua nabi kita imani. Semua nabi kita imani.
kita ikuti, ya, kita imani, kita ikuti. Ya. Kemudian Imam Qatadah mengatakan bahwa al-hanifiyah, ya, maksud daripada al-hanif atau al-hanifiyah, ajaran yang lurus itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, ya, yaitu bersyahadat, bersaksi, berikrar, ya, mendeklar bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali hanya Allah, mendeklar ketuhanan yang Maha Esa. Itu arti daripada al-hanifiyah, ya. Termasuk di dalamnya adalah tahrimul ummahat wal banat wal khalat wal amat wa ma harramallahu azza wa jalla wal khitan. Termasuk ke dalam kategori la ilaha illallah itu segala urusan hidup ini. Sampai-sampai kata dia masuk urusan misalnya tidak boleh menikah dengan ibu, tidak boleh menikah dengan anak, tidak boleh menikah itu artinya nikah secara halal ataupun secara haram juga tidak boleh. Ya, berhubungan dengan maksudnya ya nikah saja tidak boleh, apalagi berzina gitu ya. Dengan orang tua, ibu dalam hal ini, dengan anak, ya, dengan anak keturunan, kemudian dengan tante, baik tante dari pihak ibu maupun tante dari pihak ayah. Jadi saudara ibu, saudara mama maupun saudara ayah kita, papa kita, ya, tidak boleh. Ya, saudari, ya, saudari dari ibu, saudari dari ayah, tidak boleh. Ya. Wal amat, ya, wa ma harramallah, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalam kategori kita tunduk patuh la ilaha illallah, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai ke situ tuh maknanya. Nah, wal khitan, termasuk juga kata Imam Qatadah, wal khitan, disunat, di khitan itu termasuk ke dalam implementasi pengejawantahan syahadatu alla ilaha illallah, termasuk ajaran hanif, ajaran al-hanifiyah, ajaran yang lurus, millah Ibrahim. Ikhwatal iman wal islam, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka di dalam ayat berikutnya di ke-136 Allah Ta'ala berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di ayat yang ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, ayat ke-136 berarti ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hei orang-orang yang mukmin, amanna billahi, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, orang-orang yang beriman, agar di dalam beriman itu kita beriman kepada semuanya. Tadi kalau mereka nabi-nabi itu memilah-milih, nah yang benar itu tidak begitu. Keimanan itu yang benar adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang itu mereka imani. Orang Yahudi mengimani Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi.
Ya, dalam hal ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ya. Dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya juga kita imani. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan kalau betul-betul beriman kalian, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kepada nabi kalian dan kepada kitab yang dibawa oleh nabi kalian, yang diturunkan kepada nabi kalian, mestinya kalian beriman dong kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran yang dibawa atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab tanda-tanda kenabian, sebab tentang kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah dijelaskan secara global, bahkan juga terperinci di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Ini kalau kita berbicara keimanan, sehingga kalau betul-betul beriman, tidak ada orang yang beriman itu membeda-bedakan para nabi, milih-milih para nabi, milih-milih kitab. Semuanya diimani, semuanya diimani. Tidak boleh mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Orang-orang itu mengatakan mereka ingin memecah belah, memisah-misah agama, membuat agama ini terkeping-keping, terpecah-pecah, dihancurkan oleh mereka. Mereka mengatakan kami ingin mengimani sebagian, tetapi kami tidak terima sebagian yang lain. Mereka ingin membuat satu ajaran tersendiri, dibuat-buat oleh mereka sesuai dengan seleranya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Kalau begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kekufuran yang sesungguhnya. Esensi daripada kekufuran itu begitu. Tidak mengimani kepada semuanya. Maka ikhwatal imani wal Islam azanallahu wa iyyakum jami'an, termasuk ke dalam hal yang prinsip di dalam ajaran kita bahwa rukun iman itu paket lengkap. Rukun iman itu ada berapa rukun iman? Ada 6. Itu paket lengkap. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Iman semua kita. Tidak boleh saya yang ini aja yang diimani, tidak bisa. Iman kepada Rasul-Rasul Allah harus semuanya diimani. Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah semuanya. Jangan sampai ada malaikat yang kita tidak imani. Saya nggak mau beriman kepada malaikat Jibril misalnya begitu. Yang lain oke deh saya percaya. Untuk Jibril nggak dulu deh, nggak bisa. Semuanya. Iman kepada hari akhir, iman kepada kemudian al-qada wal qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua paket lengkap. Paket lengkap. Baik ke-6-6-nya tidak boleh kurang dari 6. Kemudian dari setiap satu rukunnya juga harus paket lengkap. Rasul Rasul semuanya, Nabi semuanya, kitab semuanya. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Maka wajib bagi kita itu mengimani, mempelajari rukun iman itu secara baik, supaya kita punya keimanan yang utuh, yang lengkap tadi, karena dia paket lengkap. Ada di dalam kitab itu, kita harus tahu, harus baca itu buku itu sebagai seorang muslim, meskipun nggak harus dari buku itu saja isinya gitu. Ada judul buku itu mala yasaul muslim jahluhu, hal-hal yang tidak ditolerir seorang muslim tidak mengetahuinya. Di antaranya yaitu rukun iman, rukun Islam, atau usulus salasah, iman kepada tentang pertanyaan yang akan ditanya kepada kita di alam kubur. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Tentang Islam. Tentang iman berarti tentang Islam. Kemudian wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Nah ini kita harus tahu nih prinsip dasar kita sebagai muslim.
Jangan sampai kita terjatuh ke dalam ini nih, ayat ini, ngeri kita. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, enggak beriman kepada salah satunya atau kepada bagiannya, salah satu bagiannya, maka sama dengan enggak beriman kepada semuanya, batal, yang lain-lain batal. Yang lain-lain menjadi batal. Seperti sholat dari takbir sampai salam, ya, itu satu bagian. Kalau orang misalnya dalam sholat subuh misalnya 2 rakaat, di rakaat yang keduanya atau enggak ruku begitu, maka batal. Karena rukunnya hilang. Nah kan? Di rakaat yang keberapa sujudnya cuman cuman 1 kali misalnya begitu, ya, maka menjadi hilang semuanya, ya, menjadi batal. Nah ini juga begitu, nabi itu begitu, kita harus imani semuanya. Ada satu nabi yang kita nggak yakin, ya, padahal itu dikatakan oleh Allah, ada dasarnya dalam Al-Quran, dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi batal keimanan kita. Ada satu kitab yang kita tidak imani. Misalnya saking kita bencinya kepada orang-orang Yahudi, kita nggak percaya Taurat, nggak boleh. Kita percaya Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Adapun kemudian untuk mengamalkannya, nah ini yang kemudian menjadi hal yang berbeda, karena ada batasan-batasannya juga kemudian kita beriman itu dan seterusnya. Ya, karena Al-Quran itu menjadi pelengkap, ya, menjadi pelengkap. Undang-undang itu kalau sudah ada undang-undang perubahannya, maka undang-undang yang lamanya menjadi, ya, pasal-pasal yang dirubahnya itu menjadi tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang terbaru, ya kan begitu, versi terbarunya. Nah begitu juga kitab-kitab samawi, ya, bukan berarti karena sudah tidak berlaku hukumnya kemudian kita tidak imani. Nggak percaya, masa sih ada kitab sebelum Al-Quran dan seterusnya, tidak. Ya, jadi kita imani itu secara proporsional. Ya, begitu juga para rasul. Ya, jangan sampai seperti tadi agama yang 2 ini, mereka pilah-pilah nabi. Orang Yahudi itu enggak percaya kepada Nabi Isa. Ya, dan mereka berusaha bahkan untuk membunuhnya. Enggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, orang Nasrani enggak percaya kepada Nabi Muhammad, dan nabi yang ada beberapa nabi mereka enggak percaya juga. Nah, kalau kita percayai semuanya, ya, kita percayai semuanya dengan takaran keimanan kita, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwa fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim bahwa dulu orang-orang ahlul kitab itu membacakan kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, yakni di Mekah, di Madinah, orang-orang Yahudi itu membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani dan kemudian mereka tafsirkan dengan bahasa Arab kepada orang-orang Islam, ya, kepada para sahabat, orang-orang masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan engkau percayai, jangan engkau yakini apa-apa yang dikatakan oleh orang ahlul kitab itu, tetapi juga jangan engkau dustakan juga. Ya, siapa tahu apa yang mereka katakan itu ada benarnya, diterjemahkan betul-betul dari kitab Taurat yang asli. Ya. Jadi jangan dijadikan referensi. Ya, kata Rasulullah SAW, wa qulu, katakanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina, tapi katakan bahwa kami beriman kepada Allah dan kami beriman serta akan mengamalkan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Yang esensi dari kitab Taurat itu juga ada di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini muhaiminan alaih, menyempurnakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman kepada Allah dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Ya. Wa ma unzila ilar rusul, ya. Kemudian beriman juga apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kami, kepada Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Ishak, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada Asbat. Asbat ini adalah kemudian keturunan daripada Yakub, nabi-nabi yang lahir dari keturunan Bani Israel. Ya.
Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Kemudian kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan segala apa yang diturunkan oleh nabi-nabi oleh Allah kepada para nabi. Ya, meskipun mungkin kita tidak tahu namanya, seperti suhuf Nabi Ibrahim, apa namanya kita nggak tahu karena Allah tidak beritahu di dalam Al-Quran dan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, hanya disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, kita tidak beda-bedain. Ya, kita tidak beda-bedain di antara mereka. Semuanya adalah para nabi, semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah yang sama, yaitu tauhid, yaitu ketuhanan yang maha esa. Tetapi di dalam implementasi syariatnya adalah ajaran kita, Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, sehingga syariatnya, teknis, tata cara, juknis, juklak di dalam kita beribadah kepada Allah mengikuti apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hatim bersumber dari Ibnu Abbas riwayatnya bahwa beliau mengatakan kullul anbiya min bani Israilil asyrah. Nabi-nabi yang ada itu semuanya keturunan Bani Israil. Berarti keturunan Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Kecuali ada 10 yang bukan keturunan Nabi Yakub. Disebutkan di sini yang bukan dari Bani Israel itu Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, ya, tentu Ibrahim bukan, Lut, kemudian Ishak, Yakub, Ismail, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan al-asbat, tadi saya katakan asbat itu adalah keturunan daripada Bani Israel. Al-asbat atau as-sab, ya, pakai to, as-sabtu, ya, atau sibtu, ya, itu maknanya adalah al-jamaah wal qabilah. Jamaah atau qabilah, suku, ya, yang berasal dari satu keturunan. Tapi beliau tidak menyebutkan keturunannya apa. Ya. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa asbat itu adalah keturunan, yakni suku-suku, kabilah-kabilah yang merupakan keturunan dari Bani Israel, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Imam Qatadah mengatakan berdasarkan ayat tersebut, yakni ayat 136 tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian membenarkan kitab-kitab, ya, mempercayai kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah diutus dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Sementara Imam Sulaiman Ibn Habib mengatakan berkaitan dengan ayat ini, innama umirna an nu'mina bit Taurat wal Injil. Sesungguhnya kita ini diperintahkan untuk beriman kepada kitab Taurat, juga beriman kepada Injil. Wala na'malu bima fihima, tetapi kita tidak diperintahkan untuk mengamalkan isi yang ada di dalamnya, di dalam Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, datang sebagai, ya, dalam tanda petik pembatal, ya, daripada ajaran yang ada di dalamnya, atau penyempurna ajaran yang ada di dalamnya, sehingga dengan turunnya Al-Quran, kitab Taurat dan Injil itu menjadi expired, ya, untuk diamalkan, ya, digantikan dengan yang baru, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, aminu bit Taurati waz Zaburi wal Injil waliyas'akumul Qur'an. Berimanlah kalian kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur,
akan tetapi hendaklah kalian untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupan. Ikhwa fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ayat ini, ayat ke-136 ini simpulnya adalah sebagai bantahan kepada orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan sebagai perintah kepada kita orang-orang mukmin untuk beriman kepada semua nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan kemudian beriman yang terakhir kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kita diperintahkan untuk tunduk patuh, berserah diri, taat kepada aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang menjadi pelajaran kita para jemaah sekalian, surat Al-Baqarah yaitu ayat 133 tadi ya sampai dengan 136. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Apa yang telah disampaikan ada benarnya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang-kurangnya maka itu dari kekurangan pribadi saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.